Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 e-commerce. Di sini terdapat 4 anggota kami. Yang pertama ada Alivia Aulia Septianisa Al-Sabila, kemudian ada Muhammad Nur Ramadhani, Nurul Indriani, dan saya sendiri Desi Ramadhani. Di sini kita akan membahas mengenai digitalisasi UMKM lokal di Kalimantan Timur dengan beberapa topik pembahasan. Yang pertama tentu mengenai digitalisasi UMKM lokal di Kalimantan Timur itu sendiri, kemudian pemasaran melalui platform sosial commerce dan juga social messaging, dan yang terakhir mengenai hasil dan review upaya UMKM di Kalimantan Timur. Yang kita bawa dalam pembahasan ini adalah mengenai lapis kukus makam. Pertama-tama di sini kita apa sih pentingnya digitalisasi UMKM di Kalimantan Timur? Pentingnya digitalisasi di sini karena digitalisasi memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan visibilitas, efisien dalam pengelolaan operasional dan adaptif dengan perubahan. Oke, selanjutnya ini adalah proses digitalisasi. Proses digitalisasi di sini tuh yang pertama itu adalah brainstorming. Brainstorming itu apa? Itu untuk ide konten yang akan dibuat, kontennya gimana nanti. Setelah brainstorming, kemudian ada yang kedua itu membuat akun. Di sini membuat akun sosial media commerce sesuai dengan target pasar. Di sini ada kita buat TikTok sama Instagram. Kemudian setelah itu kita upload video yang tadi sudah dibuat di brainstorming, kemudian diupload video tersebut ke dalam social commerce. Yang keempat, setelah itu ada konsumen yang hasil dari video tersebut kita arahkan menuju kegiatan transaksi melalui sosial messenger, yaitu WA, WhatsApp. Kemudian setelah itu yang keenam, inovasi terkait konten. Misalnya di konten pertama ini apa yang kurang, selanjutnya di konten selanjutnya akan ditambahi gitu. Kemudian yang kelima itu analisis data. Analisis data di sini video tersebut apa aja sih yang bisa diambil, misalnya dari yang nonton tuh umurnya beberapa. Jadi kita untuk target ke depannya itu bisa membuat konten sesuai dengan analisa data. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi ya, kontennya yang terkait mau dibuat itu apa aja indikasinya. Oke, di sini itu ada sosial messenger yang kita gunakan, yaitu WhatsApp. Kenapa digunakan WhatsApp? Yang pertama itu pemasarannya interaktif, yang kedua jangkauan pelanggan yang jauh lebih bagus, yang ketiga komunikasi personalnya juga bagus, dan broadcasting grup dan personal dan akhir ada status penawaran melalui konten. Lanjut. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pemasaran melalui platform sosial commerce dan social messaging. Mungkin bisa dilanjut ke selanjutnya. Nah, di sini kita ngegunain 3 platform, yaitu ada TikTok, Instagram, sama WhatsApp. Mungkin lebih lanjutnya next. Kita masuk ke TikTok dulu. Jadi di sini kita bakal ngebahas mengenai strategi pemasaran sama alasan pemilihan platform tersebut. Nah, untuk alasan dulu deh mungkin ya. Alasan kenapa kita pilih TikTok karena di zaman sekarang ini kan TikTok ini termasuk sosial media yang paling banyak nih digunakan dari segala kalangan, baik anak muda, orang tua, anak-anak. Nah, jadi kita pilih nih platform TikTok karena kayak hampir setiap hari, mau pagi, siang, malam, itu orang pasti ada aja yang nge-scroll TikTok. Jadi kita memilih untuk menggunakan platform TikTok ini sebagai salah satu sarana pemasaran kami lah. Lalu TikTok ini juga dia bisa mengkategorikan beberapa video gitu. Jadi dia FYP-nya itu nggak sembarangan. Jadi misalnya kita ngekontenkan khusus untuk kue-kue gitu, nanti bakal FYP di orang yang memang suka cari-cari tentang kue gitu. Nah,
Terus selanjutnya untuk strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran kami melalui akun TikTok ini sendiri, kami ini bikin video-video konten-konten gitu, entah dari konten review, rekomendasi mengenai produk yang kami mau pasarkan, yaitu lapis kukus mahakam, sampai video-video yang lagi trending di TikTok buat sarana kami memasarkan produk kami. Lalu di video tersebut awalnya kami cuma mengarahkan aja pembeli untuk ke tokonya gitu. Tapi setelah beberapa kali evaluasi, akhirnya kami di video selanjutnya itu kami menambahkan kontak juga dari salah satu anggota kami yang tertera di video, di caption maupun di bio TikToknya. Mungkin bisa next. Kita memilih platform yang kedua yaitu Instagram. Kenapa sih kita pilih Instagram? Karena selain TikTok, media sosial yang paling banyak digunakan orang-orang itu juga Instagram, apalagi salah satu fitur mereka tuh Instastory, yang dimana kalau feeds kan kadang tuh orang masih jarang nge-scroll, kadang Reels itu lumayan sering, dan Instastory paling sering ditonton. Nah, untuk di platform Instagram ini sendiri, kami itu memilihnya itu tuh pemasarannya tuh untuk orang-orang terdekat kami. Jadi kami pakai salah satu akun dari anggota kelompok kami. Jadi kita lebih berfokus ke teman-teman atau keluarga yang follow akun salah satu anggota kami ini, buat kami pasarkan ini strategi pemasaran kami mengenai lapis kukus ini. Jadi nanti dari kami bantu Instastory. Jadi di sini kita fokus karena kadang kan orang-orang yang kita follow atau saling berteman di Instagram tuh kadang pengen nyoba tapi biasanya butuh review. Nah biasanya kan Hanis review itu kebanyakan dari orang yang dia kenal juga. Nah berapa kali juga ada tuh yang nge-DM kayak nanya ini beneran enak atau enggak gitu. Nah jadi menurut kami pemasaran dari Instagram ini juga cukup baik. Jadi kan gimana walaupun kita di TikTok itu untuk pasarnya umum, nah di Instagram ini kita lebih rapatkan lagi pasarnya itu ke orang-orang di sekitar kita. Next. Selanjutnya ada WhatsApp. Nah, WhatsApp ini kurang lebih sama kayak di Instagram, ini untuk orang-orang di sekitar kita juga yang saling save-savean nomor sama kita. Lalu untuk strategi pemasarnya sendiri, kami ini ada dua. Yang pertama itu kami kami storykan di WhatsApp Story, lalu kami juga promosi di broadcast di grup-grup gitu. Jadi kita promosinya di grup, oh ini kita ada jualan ini, mungkin ada yang tertarik dan lain-lain, bisa langsung hubungin kita aja gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur unik lah yang kita biasa gunakan untuk promosi kita ini, untuk pemasaran kita untuk lapis kukus mahakam ini. Yang pertama untuk fitur di TikTok sendiri, kita ada gunain tiga fitur. Tiga fitur utama lah, yaitu pertama musik, yang kedua hashtag, sama lokasi. Jadi musik ini kita usahakan sebisa mungkin kita pilih musik-musik yang memang lagi tren pada saat kami upload video, biar video kami bisa ikut ke up dan masuk FYP orang-orang. Terus untuk hashtag ini kita gunakan hashtag-hashtag terkait mengenai seperti camilan atau cake atau kuliner di Samarinda. Terus fitur lokasi ini kita gunakan untuk mengatur biar video kita nih ketika FYP di orang tahu, oh ternyata yang lagi dipromosi ini ada di Samarinda. Terus misalnya orangnya tinggal di Samarinda terus sekitarnya jadi kayak nanya itu di mana, oh iya, oh pernah lihat gitu di Samarinda ada ini gitu. Next. Nah selanjutnya ada fitur untuk Instagram. Di Instagram ini kita gunain tiga juga. Yang pertama ada fitur Reels. Ini kurang lebih mirip sama TikTok, jadi isinya tuh cuma video-video gitu. Nah kita upload video yang sama di TikTok itu di Reels salah satu anggota kelompok kita. Terus Instagram Story, jadi biasanya video dari Reels itu kan nggak setiap orang itu tuh bakal lewat di feeds Reels-nya video kita ini. Nah, jadi kita masukin juga ke Instagram Story. Jadi orang-orang yang kadang buka Instagram Story juga bisa lihat, oh ternyata ada nih lapis kukus mahakam dari Samarinda gitu. Nah, terus untuk yang ketiga ada fitur upload kategori konten. Jadi ini ketika kita mau upload Reels, kita pilih dulu konten kita ini bakal difokuskan kemana, di konten apa. Nah, di sini kita pilih kayak makanan, kue, dan sejenisnya, biar nanti waktu lewat di FYP Instagram orang, pasti orang lihat, oh ini kontennya terkait ini. Next.
Nah, yang terakhir ada fitur WhatsApp. Fitur WhatsApp ini kita gunain cuma dua, yaitu WhatsApp Story sama WhatsApp Group. Jadi WhatsApp Story itu ya kita bikin story kayak lagi ini ada kue lapis bubur makan gini-gini. Kalau ada yang tertarik bisa langsung hubungi. Jadi orang ketika orang ngeliat story kita, orang bakal langsung bisa nge-reply gitu, mau nanya-nanya atau mau pesan. Terus untuk fitur yang kedua itu WhatsApp Group yang seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kita nyebar-nyebar seperti broadcast gitu. Kalau kita ada jual lapis khusus makan ini, terus kita kasih tahu rasa-rasanya dan sebagainya. Dan kalau saya memang tertarik bisa hubungi kontak yang udah kita taruh di broadcast itu. Jadi di sini ada evaluasi kinerja, terdapat 3 key performance indicate dari kita. Yang pertama social media engagement, kedua jumlah penjualan, dan yang ketiga ini ulasan pelanggan. Yang pertama social media engagement ini kita dapatkan dari social commerce yang kita gunakan seperti TikTok dan juga Instagram. Kemudian jumlah penjualan ini dari banyaknya berapa produk yang kita jual, dan ulasan pelanggan ini terkait review dari produk itu sendiri. Nah, kemudian dengan tiga hal ini kita menetapkan beberapa strategi. Yang pertama, konten yang relevan. Jadi dari sosial media engagement itu kita udah melihat beberapa video yang telah kita buat, seperti apa engagementnya, dan ternyata tidak semua hal. Awalnya kita mengikuti beberapa contoh video-video yang viral dan juga strategi pembuatan video seperti membuat storytelling gitu. Cuma nggak semua hal tersebut itu bisa dilakukan. Jadi kita memilah-milah lagi kira-kira mana konten yang relevan untuk diaplikasikan dalam promosi produk kita ini. Kemudian kita juga memanfaatkan social commerce dan juga social messaging ini. Jadi dari social commerce TikTok dan juga WhatsApp kita mengarahkan konsumen itu tadi ke WhatsApp untuk melakukan transaksi. Kemudian terdapat juga pengaruh keputusan pembelian itu didapatkan dari ulasan pelanggan. Kayak kita bisa membawa ulasan pelanggan ini menjadi konten kita, dan juga dari review pelanggan itu sendiri yang komen-komen di TikTok kita itu juga akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian dari viewers video yang telah kita buat. Oke, next. Selanjutnya membahas mengenai hasil dan review upaya. Untuk strategi pemasaran menggunakan TikTok, ini ada key metrics TikToknya dengan seluruh video views-nya sebanyak 64 juta, profile views-nya 930, likes-nya 2,9 ribu, comments-nya 220, share-nya 716, dan unique viewers-nya 55 ribu. Untuk analisis video pertama, untuk keseluruhan menonton sebanyak 13 jam 28 menit, rata-rata menontonnya 13,6 detik, followers barunya sebanyak 97, dan rata-rata menonton seluruh video sebanyak 8,96%. Selanjutnya ada gender. Untuk gendernya didominasi oleh wanita sebanyak 84% dan pria 16%. Untuk umur paling banyak di usia 18 sampai 24 sebanyak 60%, 50%. Untuk negara sendiri yang paling banyak ada di Indonesia dan untuk kotanya di Surabaya. Analisis video kedua, rata-rata keseluruhan menonton itu 7,8 detik. Untuk tayangan keseluruhannya 7 jam 88 menit. Untuk followers barunya ada 3 dan menonton seluruh videonya sebanyak 34,52%. Untuk selanjutnya, untuk gender paling dominan adalah wanita
sebanyak 79% dan pria 21% dengan rentang usia paling banyak di antara 18 sampai 24 tahun. Kemudian untuk negara yang paling banyak ini ada di Indonesia dengan kota paling banyak Surabaya, Tangerang, Balikpapan, Banjarmasin, dan Samarinda. Untuk analisis video ketiga, untuk keseluruhan menonton 1 jam 28 menit dengan total rata-rata 4,9 detik. Dan untuk yang menonton keseluruhan 3,75%. Untuk gendernya sendiri didominasi oleh wanita 88% dan pria 12%. Dengan rata-rata usia 18 sampai 24 tahun. Kemudian untuk negaranya lebih banyak di Indonesia dan untuk kotanya sendiri di Surabaya, Banjarmasin, Tangerang, Balikpapan, dan Jakarta. Untuk video keempat, rata-rata keseluruhannya 6 jam 8 menit. Kemudian dengan total keseluruhan penonton 5,2 detik. Dengan 3 followers dan rata-rata menonton 1,75%. Untuk gendernya masih didominasi oleh wanita dengan 85% dan pria sebanyak 15% dengan rentang usia 18 sampai 24 tahun. Untuk negara sendiri di Indonesia dan kota paling banyak di Surabaya. Untuk video kelima, rata-rata keseluruhan penonton 2 jam 30 menit dengan rata-ratanya 8,8 detik dan untuk menonton keseluruhan selama 14,34%. Untuk gendernya sendiri, wanita sebanyak 86%, pria sebanyak 14% dengan rentang usia paling banyak di antara 18 sampai 24 tahun. Kemudian negara yang paling banyak ada di Indonesia dan kotanya masih di Surabaya. Untuk analisis Instagram, selama 90 hari terakhir, akun yang dijangkau mencapai 2044. Kemudian akun yang berinteraksi sebanyak 136 dan total pengikutnya 4.397. Berikut merupakan hasil promosi via WhatsApp. Bisa dilihat di sini beberapa orang yang sudah melakukan transaksi melalui WhatsApp. Berikut merupakan tabel rekapannya dari WhatsApp sebelumnya. Terdapat 5 pesanan yang telah dilakukan. Untuk strategi yang berhasil dilakukan adalah melalui social messaging, yakni strategi pemasaran yang dikatakan berhasil melalui social messaging dengan memberikan isi pesan yang relevan dan memberikan informasi kontak dengan jelas sehingga memudahkan customer untuk langsung melakukan transaksi seperti yang sebelumnya. Untuk hal yang perlu ditingkatkan yaitu melakukan pemantauan penjualan sejak di awal kegiatan promosi, kemudian konsisten untuk mempromosikan produk dan membuat inovasi dan kreativitas dalam membuat konten promosi. Oke, di sini terdapat beberapa hal mengenai apa yang kita dapatkan selama melakukan promosi UMKM lapis kukus Makom ini. Yang pertama itu kerja sama tim, kemudian ada pengelolaan waktu dan rencana kerja. Jadi di sini emang sebaiknya itu dilakukan pengelolaan waktu yang lebih teratur dan rencana kerja seperti detail apa saja yang ingin dilakukan dan seperti apa konten yang mau dibuat, kemudian bentuk promosi apa yang mau dibawakan dan sebagainya. Kemudian diperlukan juga kerja adaptif dan kreatif
karena dalam digitalisasi ini perubahan itu dapat terjadi secara cepat dan kita juga perlu adaptif dengan perubahan itu, dan kemudian juga membuat konten-konten yang kita bawakan itu menjadi lebih kreatif. Kemudian di sini ada pemahaman pelanggan. Hal ini yang perlu kita ketahui secara lebih lanjut lagi untuk memastikan bahwa apa yang kita buat, konten yang kita bawakan itu dapat mencapai target yang telah kita tetapkan. Dan yang terakhir ini konsistensi. Dalam hal ini bisa merupakan bagaimana penguploadan konten-konten yang kita bawakan itu sendiri. Kadang terdapat beberapa video yang jarak uploadnya itu cukup lama, dan sebaiknya itu dibuat lebih konsisten lagi, misalnya dalam seminggu 5 video atau sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa hambatan yang kita alami selama melakukan proses pemasaran produk lapis kukus makam ini. Yang pertama itu karena tidak melakukan pemantauan penjualan sejak awal kegiatan promosi. Jadi setelah kita membuat video dan mendapatkan respon yang cukup bagus di video pertama itu, kita juga tidak melakukan pemantauan lagi terhadap keputusan pembelian dari konsumen itu sendiri. Seberapa banyak orang-orang yang membeli produk lapis kukus makam itu setelah melihat konten dari video kami. Kemudian hambatan yang kedua itu adalah kerjasama dengan owner. Sebenarnya ada peluang buat kami untuk bekerja sama dengan owner ini sendiri, tapi belum bisa kami lakukan, sehingga menjadi salah satu hambatan kita juga karena tidak adanya kerjasama dengan owner itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah manajemen sosial commerce. Kita menggunakan dua sosial commerce ini, yang pertama dengan TikTok dan juga Instagram. Di sini manajemennya masih termasuk yang kurang terpantau dari kita. Kadang untuk TikTok sendiri itu, untuk konten yang dibuat itu kemudian yang ketiga ini ada manajemen sosial commerce, di mana sosial commerce yang kita gunakan sendiri itu ada dua. Yang pertama TikTok dan juga Instagram. Di sini hambatannya adalah dalam mengupload konten video yang dibuat dan juga menarik perhatian pelanggan atau viewers dari konten yang telah kita buat itu tadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam digitalisasi UMKM produk lapis kukus makam ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.